Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 36 melalui program Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 31 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap pemeliharaanmu. Saat ini kami kembali merindukan firman-Mu akan menopang kami, sehingga kami menjalani hidup di dalam sukacita, bukan di dalam kepura-puraan. Kami mau hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan, saling mengasihi di dalam anugerah-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 18 ayat 28 sampai 36. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini tidak pura-pura. Taena ma'ata nasi. Pembacaan kita mengisahkan Yesus diadili di hadapan Pilatus. Ia diseret oleh orang Yahudi untuk dihakimi. Pilatus menanyakan tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus. Alih-alih menyatakan tuduhannya, pemimpin Yahudi hanya menyatakan Yesus sebagai penjahat tanpa tahu kesalahannya. Kita juga mendapati bahwa Pilatus meminta agar para pemimpin Yahudi, jika mereka mendapati Yesus bersalah, namun mereka menginginkan Yesus harus mati di tangan Romawi. Hal tersebut cukup beralasan waktu Yesus diserahkan ke Pilatus, orang Yahudi sudah memasuki masa Paskah. Tidak boleh bagi mereka untuk menghukum pada masa tersebut. Namun mereka hendak menjadikan Pilatus penghukum atas Yesus. Dengan demikian mereka bebas dari hukum Yahudi. Di titik ini kita dengan jelas melihat kemunafikan para pemimpin agama Yahudi. Seperti dapat kita lihat di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, kita melihat di sana bahwa imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata,
tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Hal itu memperlihatkan kemunafikan mereka. Bukankah kita kerap demikian? Lebih mementingkan aturan dan ajaran yang kaku, sementara laku hidupnya penuh dengan kemunafikan. Dan sikap itu disebut hipokrit. Kemunafikan bermakna kepura-puraan. Kita kerap menyatakan kasih, tetapi kerap berpura-pura tidak tahu dan tidak melakukan kasih itu. Matthew Henry pernah berujar bahwa orang yang menyombongkan diri, mereka paling dekat dengan gereja, sebenarnya jauh dari Tuhan. It's common for those that are fathers from God to boast themselves most of their being near to church. Hal tersebut terjadi pada para pemimpin Yahudi. Mereka merasa dekat dengan seluruh hukum Tuhan, tapi sebenarnya dari Tuhan itu sendiri mereka jauh. Alih-alih hidup dalam kemunafikan, saudara-saudara, mari kita hidup dalam ketulusan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang tulus hatinya. Mazmur nomor 7 pada ayatnya yang ke-10 menyatakan bahwa biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Tentu saudara-saudara, hal ini menjadikan kita bersama-sama merenungkan hidup untuk hidup dalam ketulusan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran, dalam ketulusan, dalam cinta kasih-Mu. Ya Bapa di surga, pelihara setiap anak-anak-Mu. Ya Bapa di surga, jaga dan lindungi setiap umat dalam sukacita, dalam pengharapan. Kami terus mengasihi Allah. Di dalam anugerah-Mu kami bersama-sama menyatakan doa ini dalam Yesus Kristus. Amin.